siang, salam jumpa lagi dengan podcast SMA Negeri 2 Kota Kupang. Hari ini bersamaan dengan diluncurnya program Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 2 Kota Kupang, telah hadir Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Kupang, Ibu Dr. Gigi Francisca Ikasari, yang hari ini secara resmi meluncurkan program ini di SMA Negeri Kota Kupang dan didampingi oleh Bapak Franky Amalo, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Program ini merupakan salah satu program gebrakan dari SMA Negeri Kupang yang menggandeng Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Kupang dalam rangka menyajikan pendidikan bermakna bagi siswa di SMA Negeri 2 Kota Kupang, sekaligus membuka wawasan berpikir dan menciptakan ruang literasi yang paham akan makna kependudukan bagi seluruh ekosistem sekolah. Kita akan bersama-sama dalam beberapa waktu ke depan akan mendengar dan menyaksikan paparan tentang pentingnya program Siaga Kependudukan dalam kurikulum sekolah. Selamat pagi Ibu Francisca. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Franky. Pagi Bang. Baik. Berkaitan dengan diluncurnya program Sekolah Siaga Kependudukan ini, Bu, kira-kira apa yang mau diharapkan atau apa tujuan dari program ini diluncurkan di kurikulum sekolah di SMA Negeri 2 Kota Kupang? Baik, terima kasih. Ya, Sekolah Siaga Kependudukan salah satu program yang mungkin baru akan di-launching, artinya akan disosialisasikan kepada semua lembaga pendidikan yang ada, terkhusus yang ada di Kota Kupang. Dan ini kaitan dengan amanah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, di mana BKKBN diberikan ruang untuk berintegrasi dengan lembaga pendidikan dalam rangka memperluas program Bangga Kencana di tingkat lembaga pendidikan. Apa itu program Bangga Kencana, program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, kita berharap dengan adanya program Sekolah Siaga Kependudukan, diharapkan bahwa semua permasalahan kependudukan bisa dimasukkan di dalam, diintegrasikan di dalam kurikulum yang ada di sekolah, baik itu di dalam kurikulum muatan lokal atau edukasi-edukasi lain untuk pemahaman siswa atau edukasi kesiswaan di dalam pemenuhan program Bangga Kencana di sekolah. Baik, terima kasih Ibu. Setelah diluncurkannya program ini di sekolah, harapan atau kedepannya dari program ini apa saja yang diharapkan dilaksanakan di sekolah setelah diluncurkan program ini? Baik, terima kasih. Tentunya yang pertama, kenapa Sekolah Siaga Kependudukan ini dimasukkan di dalam sekolah, ya tentunya yang pertama, anak-anak berangkat dari sebuah keluarga, dari suatu keluarga, dan kemudian menuju ke sekolah, ya tentunya dititipkan dengan Bapak Ibu Guru. Dimungkinkan keluarga menitipkan ini ke sekolah, berharap bahwa anak-anak mendapatkan bekal ilmu. Nah, salah satunya adalah edukasi tersebut didapatkan dari sekolah. Nah, kita memasukkan program Bangga Kencana ini sehingga anak-anak tahu dan memahami apa itu program Bangga Kencana. Kemudian anak-anak setelah memahami tentunya bisa mengimplementasikan dari awal ya. Kalau kita memasukkan dari awal, mungkin dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan menengah, tentunya ada maksud. Nah, maksudnya supaya mereka memahami dan nanti di masyarakat dia bisa berdampak positif untuk masyarakat tersebut. Nah, tentunya kan kita mempersiapkan generasi ini menjadi generasi yang berkualitas untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas dan tentunya menjadi penduduk yang berkualitas. Terima kasih. Dengan besarnya harapan dari pemerintah untuk terimplementasinya program ini,
SMA 2 tentu berbangga. Dan pertanyaan berikut, cakupan sekolah untuk penerapan program ini, ada berapa sekolah yang dilibatkan dalam pengimplementasian sekolah siaga kependudukan ini, khususnya di Kota Kupang? Baik, terima kasih. Untuk di NTT memang baru di Kota Kupang yang melonsing ini. Untuk Kota Kupang sendiri pilot project kita baru mempilot projectkan 4 sekolah, 1 SD, 2 SMP dan 1 SMA. Nah, 1 SMA tentunya sekolah ini sekolah SMA 2 Negeri Kupang yang terpilih untuk menjadi lokus pilot project kaitan dengan sekolah siaga kependudukan ini. Jadi besar harapan kami bahwa Semandu bisa menjadi leader nanti untuk anak-anak atau untuk sekolah-sekolah yang lain untuk bisa mengikuti dalam rangka mempersiapkan anak bangsa yang berkualitas. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita ke pihak sekolahnya, hadir Pak Frankie Amalo sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan. Harapan pemerintah begitu kuat kepada SMA Negeri 2 Kupang untuk mengimplementasikan pendidikan siaga kependudukan ini, tentu harus direspon positif oleh sekolah. Bagaimana respon sekolah terhadap terpilihnya SMA Negeri 2 Kupang dalam mengimplementasikan sekolah siaga kependudukan ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Atas nama Kepala Sekolah, Ibu Daryana Frisina Mage SPD, kami menyampaikan limpah terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Kupang atas dipilihnya SMA Negeri 2 Kupang sebagai salah satu pilot project untuk siaga kependudukan. Untuk yang bisa dilakukan oleh SMA 2 Kupang adalah kami sudah mewajibkan kepada seluruh guru untuk dalam penyusunan modul ajar berbasis implementasi kurikulum mereka itu harus mengintegrasikan tentang pendidikan kependudukan dalam setiap tema yang mereka akan ajarkan pada tahun pembelajaran 2023-2024 ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Frankie. Selain integrasi materi tentang kependudukan dalam bahan ajar, apalagi persiapan-persiapan atau tindak lanjut dari sekolah selain yang tadi Bapak sebutkan? Siap. Baik, ada banyak organisasi bentukan di SMA Negeri 2 Kupang. Yang paling pertama itu di setiap kelas itu ada namanya reading corner atau pojok baca. Itu sesuai dengan program kepala sekolah namanya kegiatan berlima. Itu bersih 5 menit, di mana siswa diminta datang pada pukul 6:30 pagi. Kemudian mereka melakukan pembersihan ruang kelas dan lingkungan sekitarnya sekurang-kurangnya 5 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan meditasi dan literasi. Nah, pojok literasi yang ada pada kelas masing-masing itu disiapkan salah satu materinya adalah menyangkut materi tentang kependudukan. Kemudian di SMA Negeri 2 Kupang ada banyak organisasi bentukan, baik intranya OSIS, ekstranya pramuka, kemudian organisasi berbasis keagamaan masing-masing, persisten, persiskat, dan rohis. Itu nanti kami akan menyebarkan informasi itu, sehingga mereka juga menjadi pioner untuk berbagi pada lingkup teman sejawat, terkhusus mengenai pentingnya kependudukan dimaksud. Demikian. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Frankie mewakili sekolah. Mumpung nih ada Ibu Kadis Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Kupang. Kita nih kan pernah punya duta genre dari SMA Negeri 2 Kota Kupang yang sangat aktif dan mengharumkan nama SMA Negeri 2 Kupang. Dan tadi sempat disentil oleh Ibu Kadis bahwa SMA 2 ini kok redup. Mungkin kita kolaborasi lah. Apa pesan dan harapan dari khususnya dari kesiswaan ya berkaitan dengan kedepannya dalam implementasi ini? Ya. Baik, secara jujur bahwa pembelajaran teman sebaya itu menjadi penting. Nanti akan dibentuk komunitas-komunitas yang peduli kependidikan. Itu dari unsur siswa, dari, oleh, dan untuk mereka. Nanti dari BKKBN bisa menjadi fasilitator didampingi oleh guru yang pendamping lah istilahnya seperti itu. Sehingga dia akan berkelanjutan sehingga dari teman sebaya itu diharapkan dia akan menyebar ke seluruh komunitas sekolah. Ya seperti itu. Baik. Terima kasih para penonton. Demikianlah
podcast kita singkat hari ini berkaitan dengan peluncuran kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 2 Kupang yang digagas oleh Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Kupang. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Francisca sebagai Kepala Dinas, Sama-sama. dan juga Bapak Frankie Amalo sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, wakil Ibu Dariana Mage, Kepala Sekolah, dan tetap menyaksikan program-program terbaru kami dalam podcast di SMA Negeri 2 Kota Kupang. Sekian dan terima kasih.